Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang ulun muliakan para habaib, alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus keluarga kami Tuan Guru Haji Muhammad Ghazali dari Bejaya Negara, dan tuan rumah Haji Sarkawi sekeluarga. Kita doakan mudahan beliau sekeluarga sehat walafiat, panjang umur dalam taat, luas rezeki tanpa hisab, dan dimimpikan baginda Muhammad SAW. Puji syukur alhamdulillah selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang baik ini, pada bulan yang mulia ini, Rabiul Awal 1445, kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu, berkumpul, bersua pada tempat ini, bukan dalam rangka resepsi, tapi dalam rangka maulid dan pengajian hadis. Resepsi besok insyaallah kalau diundang. Ilmu hadis adalah diantara ilmu yang sulit didapatkan karena sulit dari ahlinya, sulit didapatkan karena harus memburu sanadnya, memburu rawinya, dan tidak mudah juga dipahami hadis itu karena dia harus dikombinasikan dengan hadis-hadis lain pada satu topiknya, dan dirangkum, maksudnya dikombinasikan itu dirangkum dengan hadis-hadis lainnya dari beberapa riwayat menjadi suatu rangkuman sehingga bisa dipahami dan bisa diamalkan. Jadi tidak mudah belajar hadis, baik apa sanadnya maupun memahami matannya. Tetapi ala kulli hal, walaupun sesulit itu belajar ilmu hadis kan, tidak semudah belajar ilmu lainnya yang langsung bisa kesimpulannya seperti fikih, tasawuf, dan tafsir juga sudah kesimpulannya kan. Kalau hadis ini mencari kesimpulan itu cukup panjang. Ada naqdur rijal, mengkritisi perawi hadis, ada tarikhul wafayat, tahun wafatnya perawi hadis. Itu cabang-cabang ilmu daripada ilmu yang mengantarkan kepada ilmu hadis. Ada al-jarhu wa ta'dil dan lain sebagainya. Maka menghasilkan suatu hadis pantas dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW, naddarallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah mencahayai wajah seorang yang mendengar suatu hadis, kemudian ia ingat, ia hafal, dan ia sampaikan sebagaimana ia mendengarkannya dari gurunya. Itulah sekilas tentang ilmu hadis. Dan ilmu hadis ilmu yang tidak digemari saat ini karena sulit mempelajarinya, sebagaimana sulit mendapatkannya karena mesti mendapatkan ahlinya atau perawinya yang memahami riwayat hadis. Sulit juga memahaminya karena harus satu hadis tidak berdiri sendiri, dia mesti dikaji, digabungkan dengan beberapa riwayat lain. Nah itulah, maka oleh itu ilmu hadis termasuk ilmu yang jarang digemari, ya, jarang digemari, dan tidak menjadikan seorang menjadi seorang tokoh yang dikelilingi banyak orang istilahnya, karena ya itu tadi berbeda. Mungkin kita mengajarkan fikih atau
tasawuf atau tafsir atau dan lain sebagainya, langsung bisa dicerna secara instan, istilah instan. Orang belajar itu tuh hoknya dari Palu ke Palangaluh sampai nang Curumiyah dan sebagainya. Tapi bisa disampaikan secara instan. Kalau hadis ya mendapatkannya susah, memahaminya juga tidak mudah. Baik. Maka pada majelis kita di rumah keluarga kita Haji Sarkawi ini, kita membuka pengajian kitab hadis, memberanikan diri istilahnya, memberanikan diri untuk membuka kajian kitab hadis pada hadis yaitu kitab Sahih Muslim sampai pada hadis ke-25 pada penumuran cetakan ini ya. Ini cetakan mana ya? Cetakan Kairo tapi belinya di Madinah waktu itu. Hadis ke-25 biasa dina ilal Imam Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi qala wa haddatsani Ubaidullah ibn Mu'adz qala haddatsani Abi Ha'un qala Imam Muslim wa haddatsana Nasr ibn Ali al-Jahdami qala akhbarani Abi qala jami'an haddatsana Qurratu ibn Khalid an Abi Jamrah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hadzal hadits nahwa hadits Syu'bah wa qala anhaakum amma yunbazu fid dubba'i wan naqir wal hantami wal muzaffar. Belajar hadis juga mesti belajar gharibul hadis, kamus hadis. Wa zada ibn Mu'adz fi hadisi an Nabi qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Ashajj Abdul Qais inna fika khaslatayn yuhibbuhumallahu al-hilmu wal anah. Hadis ini bukan sambungan, adalah jalur lain dari hadis sebelumnya, di mana keistimewaan Imam Muslim dalam sahihnya menggabung dalam satu bab atau pada satu hadis akan semua turuknya. Ini berbeda dengan Imam Bukhari, yaitu beliau menyebutkan hadis itu pada banyak tempat daripada sahihnya. Tiap tempat itu berbeda jalur riwayatnya. Nah, jadi mesti menghafal seluruh hadis dalam Sahih Bukhari baru bisa memahami Sahih Bukhari. Siapa yang bisa menghafal Sahih Bukhari itu seluruhnya zaman sekarang kan sulit. Hanya memahami Sahih Bukhari itu cukup sulit. Kecuali dengan membaca syarahnya Fathul Bari, Irsyadus Sari dan lain-lainnya. Karena itu juga, karena sulitnya Sahih Bukhari, syarahnya lebih banyak, tantangannya lebih banyak. Cukup panjang penjelasan tentang Sahih Bukhari, sedangkan kita mengkaji Sahih Muslim. Jadi itu Imam Muslim. Pada hadis sebelumnya telah dijelaskan, hanya di sini pada hadis ke-26 ini ada tambahannya. Itu tambahan riwayat dari Ibnu Mu'adz pada hadisnya dari ayahnya. Ini termasuk di antara ad-dhabtu, yaitu ketelitian para ahli hadis dalam menyampaikan setiap ziyadatur rawi, ziyadatus siqah an mislihi, tambahan dari rawi yang dipercaya dari orang yang seumpamanya. Ada juga ziyadatus siqah man huwa awsaqu minhu, tambahan redaksi dari seorang rawi dari rawi lain yang lebih dipercaya dan lain-lain. Cukup ini pembahasannya pada mustalah hadis. Jadi itulah diantara sulitnya belajar ilmu hadis, banyak paknya, banyak bidang studinya yang diperlukan untuk belajar hadis, termasuk gharibul hadis atau kamus hadis, kamus bahasa. Dubba, Naqir, Hantam dan Muzaffar ini telah kita jelaskan, yaitu tempat-tempat bikin arak. Kemudian hadis ini dinasakh dengan hadis lain
harus mengenal nasikh mansukh juga, bahwa tempatnya itu tidak diharamkan. Yang diharamkan itu adalah khamarnya, karena ada nasikh mansukh. Jadi pada hadis ke-25 ini hanya menjelaskan tambahan dari jalur riwayat Abdullah bin Ubaidullah bin Mu'az dari ayahnya, dari Qurrah bin Khalid dari Abu Jamrah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, bersabda Rasulullah SAW bagi Asyaj. Asyaj ini adalah seorang yang wajahnya itu terlihat tidak pernah gembira. Jadi belajar ilmu hadis itu sebenarnya asyik, karena tantangannya lebih banyak, lebih besar, dan tidak mudah untuk memasuki wilayah hadis itu, istilahnya wilayah ilmu hadis. Tapi Masya Allah, hikmahnya, mutiaranya, ilmunya, dan itu banyak, luas. Satu hadis dijelaskan satu malam itu mungkin. Satu hadis saja dijelaskan misalnya dari sekarang sampai pagi itu memungkinkan sekali. Karena banyak sekali cabang ilmu yang tercabang darinya. Dari nahwu, sharaf, balaghah, fiqih, dan lain sebagainya. Banyak. Rasulullah SAW bersabda kepada Asyaj, ini gelar Asyaj Abdul Qais. Abdul Qais satu suku dari Bahrain. Diceritakan pada hadis sebelumnya dan juga pada kitab lain, di antaranya Tabaqat Ibnu Sa'ad. Ya, harus menguasai berbagai itu, istilahnya berbagai kitab itu. Yaitu orang Bahrain masuk Islam. Mereka asalnya musyrik, dan mereka masuk Islam tanpa peperangan, dan mereka berdiam di Madinah hanya 10 hari. Jadi terjadilah istilah kita pesantren kilat atau daurah. Istilah di kita di Indonesia pesantren kilat, istilah Arabnya daurah. Daurah 10 hari. Jadi orang Bahrain ini, orang musyrikin Bahrain, diundang 20 orang dari mereka ke Madinah oleh Rasulullah SAW, di mana mereka berkeinginan berislam. Jadi diundang ke Madinah dan mereka berislam, dan mereka tinggal di Madinah itu 10 hari. 10 hari itu mereka belajar agama ini dari fikih, dari Al-Quran, belajar langsung pada Nabi dan kepada sahabat lain tentang Al-Quran, yaitu Ubay bin Ka'ab. Karena mereka juga orang Arab, sehingga tidak begitu sulit dalam mempelajari, dan bahasa Arab waktu dulu sama dengan bahasa Al-Quran, sama dengan bahasa Al-Quran. 10 hari saja, kemudian mereka kembali. Tetapi banyak sekali pelajaran yang diambil di situ. Di antaranya pujian Nabi kepada Asyaj. Asyaj ini gelar, namanya khilaf ulama, di antaranya Abdullah bin Amr. Dia orang berbeda dari yang 20 itu, dari 19 orang lainnya. Berbeda bukan karena eloknya, bukan karena dia pimpinannya atau dia seorang pejabat atau hartawan, tidak, tapi karena jelek rupanya. Karena rajulan damiman, adalah yaitu wajahnya itu jelek, tapi dipuji oleh Rasulullah. Dia orang paling bijaksana dan paling ini paling itu di antara seluruh orang Bahrain. Jadi cukup adil Allah SWT, pada wajah yang jelek ada sikap yang baik. Kenapa sikap baik, wajah jelek terpaksa kadang itu kada dihargai orang, sudah muha ada bunga sifat pulang. Ibaratnya lah. Jadi al-asyaj maknahu, arti al-asyaj itu adalah orang yang wajahnya senantiasa sedih. Melihat wajahnya ya kita ikut sedih. Itulah Abdullah bin Amr menurut beberapa di antara khilaf ulama pada namanya. Namanya itu sehingga kabur sendiri. Orang taunya yaitu Asyaj itu sudah. Asyaj mana? Asyaj Abdul Qais. Abdul Qais suku. Karena dia digelar langsung oleh Nabi SAW.
Jadi Nabi tidak mesti menggelar orang itu dengan panggilan atau gelaran yang baik atau apa begitu. Enggak. Nabi menggelarnya sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya memandang wajahnya saja sedih, walaupun orangnya belum tentu sedih, orangnya periang. Seperti komedian lah. Komedian kan yang tampan itu jarang sekali, ya kan? Kecuali cewek istilahnya. Kalau rata-rata komedian menyedihkan wajahnya, tetapi menggembirakan, itu sisi lainnya, ya, sisi lain. Umumnya misalnya cewek wajahnya jelek, umumnya setia. Kenapa ya? Karena payo juga. Ya itulah, itu kita sambil belajar sambil berhibur sewajarnya, sewajar-wajar saja. Baik, itu pertama pujian Nabi kepada Asyaj. Nanti disebutkan hanya penjelasannya. Yang kedua, subhanallah, di antara akhlak yang luhur yang mungkin tak terbayang apalagi terlaksana. Terbayang saja tidak apalagi terlaksana. Nabi mengundang 20 orang dari Bahrain itu. Mereka sampai ke Madinah, diberikan ilmu, diberikan pencerahan, diberikan bimbingan langsung, bertemu berjabat tangan langsung dengan baginda Mustafa SAW, dan pulangnya diberi hadiah. Hadiahnya tak tanggung besar. Sepaling besar hadiah adalah Al-Asyaj ini tadi. Berapa hadiahnya? Yaitu semahar Nabi memaharkan perempuan yang belum nikahi. Berapa? Dalam Sahih Muslim disebutkan, Sahih ini juga dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, Nabi memberi hadiah Al-Asyaj ini adalah 12 uqiyah setengah. Mahar Nabi itu juga, Nabi memahar istri-istrinya. Hadis dari Aisyah, Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Berapa baginda Nabi SAW memahari istri-istrinya? Dijawab oleh Siti Aisyah, 12 uqiyah dan 1 nash. 1 nash itu 1 uqiyah. Berapa 12 uqiyah dan 1 nash? Hadiah Nabi kepada 1 orang saja, yaitu Al-Asyaj ini. Yang lain lagi, cuma memang dia lebih banyak, yaitu 12 uqiyah dan 1 nash itu 12,5. 1 uqiyah itu 40 dirham. Berarti setengah dirhamnya 1 nashnya 20 dirham. 40 dirham kalau kali 10 400 dirham. Tambah 2 supaya 12 uqiyah, 480 dirham. Setengah dirham lagi 1 nash berarti 500 dirham. 500 dirham. 1 dirham itu kurang lebih 3 gram perak. Yang tepatnya 2,73 sekian gram perak. Kita bulatkan saja menjadi 3 gram perak begitu. Jadi tadi 500 dirham kali 3 gram perak, maka terjadi berapa? 1,5 kilo, ya kan? Tadi gram. 1,1 kilo setengah perak, 1 kilo. 1 kilo atau langsung saja 1.500 gram perak. Orang biasanya maunya 500.000, udah mau setengah juta. Padahal ya sampai mau 500.000 mau setengah juta, yaitu kita menghitungnya 1.500 gram perak pada setengah kilo, ya kan? Cuma menghitungnya 1 gram paling rendah 13.000, 15.000, kayak 20.000 rupiah. Berapa tuh? 1.500 gram atau 1,5 kilo, ya, kali 20.000 aja misalnya. Wah, sulit juga hitungannya. Adakah kalkulator? 30 juta kan? Padahal 30 juta bisa lebih. Hitungan paling sedikit dalam
1.500 kali 20.000 sama dengan 30 juta lah. Ya oke lah, terserah kau lah. Atas satu orang saja. Adakah terbayang apalagi terlaksana seorang tamu, seorang santri loh. Seorang santri datang kepada maha gurunya, mengikuti pesantren kilat atau daurah 10 hari, dan dia pulang dikasih berapa tadi? 30 juta, ada nggak? Itu satu orang saja, yang lain mungkin lebih rendah dari itu. Yang lain mungkin lebih rendah dari itu. Tapi kan banyak juga istilahnya. Begitulah jamaah sekalian rahimakumullah. Alhasil kesimpulannya suatu hadiah besar begitu saja. Jadi orang datang dari Bahrain cukup jauh dan mereka habis bekal dengan pakaian yang lusuh, cukup jauh untuk waktu dulu. Sekarang mungkin pesawat cuma 2 jam. Ya, sekitar 1 atau 2 jam. Tidak pernah juga misalnya dari Bahrain ke Jeddah, tidak pernah. Jadi ya kira-kira aja 2 jam kan paling jauh. Di kawasan itu dari Irak, dari Yaman atau dari mana itu, dari Mesir itu rata-rata 2 jam. Entah dari Bahrain. Nah, jadi artinya lumayan. 2 jam itu kalau pesawat kita ini dari Makassar Jakarta 2 jam. Atau Balikpapan juga 2 jam. Makassar 2 jam setengah. Balikpapan Jakarta cukup jauh lah. Artinya baju mereka lusuh dan berdebu dan habis bekal mereka. Jadi 30 juta itu cukup realistis sebenarnya untuk menempuh perjalanan yang sedemikian rupa. Jadi dia mengaji, seorang santri anggap saja mengaji ke seorang gurunya, dikasih transport pulang pergi dan bisa untuk dijadikan mas kawin. Ya, orang-orang dulu, para guru, para ulama dulu itu banyak yang memberikan mas kawin kepada murid-muridnya, mengawinakan. Nah, dan sebagainya. Karena 12 uqiyah setengah itu adalah mas kawin Nabi kepada istri-istri beliau. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi artinya Islam ini bukan suatu candaan. Islam adalah suatu agama yang realistis. Bagaimana menghargai urusan harga, menghargai ini sangat penting. Jadi jangan kita itu acuh tak acuh entah dengan siapapun. Yang paling penting bertegur sapa, marawa, biasa kita bertegur sapa. Kemudian harga menghargai, dimintai satu, dimintai 2, satu dimintai baca rawi, satu, itu penting. Nah, dan lain sebagainya. Dan jangan hanya itu, jangan minta doa aja, uang duitnya. Guru minta doa misalnya. Nah, tapi fenomena terbalik, murid memberi guru. Coba kita lihat Rasulullah SAW, Rasulullah yang memberi para sahabatnya, dan bukan goceng, bukan uang sedikit, bukan uang kecil. Dan itu tentu mungkin bukan uang pribadi Rasulullah SAW, karena dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad itu Nabi mengatakan kasih mereka jawaiz hadiah. Berarti kan ada anggarannya untuk itu. Karena mendapatkan harta itu bukan hal mudah, apalagi untuk hadiah para tamu, bukan hal mudah. Artinya ada suatu manajemen tersendiri bagaimana Rasulullah SAW memuliakan tamu, menghargai mereka, dan memberikan uang transport bagi mereka dengan jumlah atau angka yang fantastis, angka yang besar sekali. Yang angka itu adalah seharga dia memahari istrinya. Jadi kita misalnya memahari istri kita berapa, macam-macam lah. Kalaunya bujang bisa 20, janda 100, karena janda itu lebih terdepan. Jangan kira janda itu murah, kecuali ada pembicaraan khusus. Mohon maaf.
Jadi misalnya itu kan dulu istilahnya pasaran dulu 12 ukiah setengah itu 30 juta. Kalau sekarang sepertinya 50 juta. Karena itu 12 ukiah setengah itu adalah pasaran mahar Nabi. Pasaran mahar ya seapa pasaran mahar, seitu juga Nabi memberi hadiah kepada satu orang. Bayangkan. Harga mahar di bawah 50, misalnya seorang gadis di bawah 50, mungkin ada gadis di mana yang sudah dikawini sebelum dinikah ya, misalnya terpaksa ya kan, ada kawan sudah betianan nih, nah siapa lagi, nah itu lain, itu ceritanya. Intinya dimuliakan, tamu dimuliakan, dan tamu itu ya mereka berislam kepada Nabi, mereka belajar kepada Nabi. Bukan mereka mengasih uang kepada Nabi. Mereka udah datang dari jauh, bekal pun habis. Bukan habis waktu itu, udah hari sebelumnya. Sepertinya ya, ceritanya itu. Sudah hari sebelumnya bekal itu habis, Masya Allah. Dan semangatnya mereka. Dan mereka itu jarak antara Madinah dan Bahrain itu jauh, bukan hanya jauh. Tapi ada musuh yang mengintai di tengah-tengah. Istilahnya, wahai Rasulullah, kami tidak bisa sembarang setiap waktu datang kepada engkau bebas, karena ada musuh di antara kita di tengah-tengah perjalanan. Baik, apa nih? Duanya kah? Jadi subhanallah, perjalanan yang cukup jauh sampai baju pakaian musuh dan perbekalan habis pada hari-hari sebelumnya. Jadi ya Masya Allah, baginda Nabi SAW itu cukup peka, memiliki istilahnya sense, memiliki kepedulian urusan seperti itu. Kita Tuan Guru udah urusan peduli, malah kita dipedulikan kan kebalik. Nah, malah kebalik. Tuan Guru bukan malah peduli, malah memberi kepada orang lain, tidak, tapi malah pengen diberi oleh orang lain. Nah, ini khilafus sunnah, nyalahi sunnah. Nah, baginda Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim, di atas suri tauladan yang luhur, seharga pasaran mas kawin pada masanya. Seharga itulah beliau memberi hadiah kepada satu orang saja yang jelek. Namanya gelarnya Al-Ashaj, namanya sebenarnya adalah Abdullah bin Amr menurut suatu riwayat. Coba perhatikan, tidak hanya hadiah, Nabi menggelarinya dengan Al-Ashaj, orang yang wajahnya terlihat selalu sedih. Tetapi Nabi bersabda, inna fika khaslataini yuhibbuhumullahu, al-hilmu wal anah. Wahai Al-Ashaj, pada dirimu ada dua perkara yang Allah cintai, al-hilmu dan al-anah. Hilm artinya tidak temperamental, tidak emosian. Al-anah artinya perlahan, al-anah. Nah, jadi baginda Nabi SAW melihat seseorang yang memiliki sifat tersendiri berbeda dari yang lain, orang lain, yaitu jelek istilahnya pada wajahnya, dan kelihatan wajahnya itu kita melihat dia hendak nangis, maka Nabi memuji orang itu dengan suatu pujian. Nah, ini tambahan rawi dari Ibnu Mu'az atau Ubaidullah bin Mu'az. Nabi memuji, wahai Ashaj, pada dirimu ada dua perkara yang Allah sukai, yaitu tidak pemarah, lambat marah ya, bukan tidak marah. Kalau tidak marah itu kerbau, kata Imam Syafi'i. Orang pemarah himar. Jadi lambat marah. Nah, kita kan umumnya cepat marah, meledak-ledak, kemudian menyesal sendiri setelah dia dipina oleh orang lain, atau
setelah hancur semua piring, semua apa. Nah, lambat marah, kemudian al-anatu yaitu apa? Perlahan. Nah, maka mengenai dua sifat itu cukup panjang juga penjelasannya. Yang penting dari hadis ini, Nabi memuji seseorang yang sifatnya itu tadi wajahnya jelek dan selalu melekat sedih pada wajahnya, walaupun dia tidak sedih, orangnya baik dan seterusnya, tapi Nabi memuji orang itu dengan suatu pujian yang menyenangkan, yang dikenang sepanjang sejarah, dihikayatkan dalam hadis Sahih Muslim, apalagi hadis-hadis lainnya. Memiliki dua kemuliaan, lambat marah dan tidak gerasa gerusu, istilahnya yaitu al-anat. Mungkin itu saja karena cukup panjang yang acara kita, jadi pengajiannya kita singkat saja. Wallahu a'lam. Kita mintakan kepada Tuan Guru Ghazali membaca doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Allah yang Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma inna rasul sallallahu bidin wa abitam bil jasadi wa zatan bil ilmi wa raqatan bil rizqi wa tawfatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina bi sakratil maut wa najat minan nar ya hasab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.